Shalom Jemaat Tuhan, tahun 2021, tahun integritas bersama saya, Ayu Sinaga, akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan dalam Gihon News edisi 21 Maret 2021. Mesbah doa bersama Bapak Gembala Ryan 12 diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 7 malam melalui Facebook Gede Widiada. Hari Rabu, Menara Doa Online diadakan pada pukul 10 pagi melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Menara Doa Healing diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 2 sampai 3 sore via Zoom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang sakit, dalam pergumulan dan membutuhkan topangan doa, mari bergabung dalam Menara Doa ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan pokok doa melalui WhatsApp 0852 6468 7138. Harap mencantumkan nama, umur, dan pokok doa yang jelas supaya kami dapat mendoakan saudara. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Malam kebersamaan keluarga besar Gihon bersama Gembala Rayon, Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada, dan Pendeta Chris Silitonga dengan tema Integritas dalam KUL atau Community of Love diadakan pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 7 malam via Zoom. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 1 siang di Hotel Ratu Mayang Garden. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDP Petrus Jun. Ibadah anak atau Sekolah Minggu Geri 12 Gihon setiap hari Minggu dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV dimulai pada pukul 6 pagi. Shalom teman-teman, jangan lupa hari ini kita ada ibadah Zoom anak-anak. Hari ini spesial banget loh, karena kita akan didoakan oleh Opa Gede. Kami mengajak teman-teman bergabung bersama-sama pada pukul 17 atau jam 5 sore melalui Zoom. Kami tunggu ya, sampai jumpa nanti. Informasi ibadah raya Grand Elite, ibadah 1 pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 WIB. Ibadah 2 pukul 9 sampai dengan 10.30 WIB. Ibadah 3 pukul 11 sampai dengan 12.30 WIB. Ibadah Youth pukul 14 sampai dengan 15.30 WIB. Ibadah 4 pukul 17 sampai dengan 18.30 WIB. Di Hotel Grand Elite lantai 1 dapat juga disaksikan secara live streaming di Facebook dan YouTube Gihon TV. Shalom guys, saya Febin dari Youth on Fire Pekanbaru. Nah, jadi kalau misalnya kenal Tuhan sih udah lama. Sebenarnya sejak SD kan kita mesti milih mata pelajaran. Dan di saat itu jujur aja aku ngambilnya Kristen karena hafalannya lebih dikit. Nah, tapi kalau misalnya beneran lebih kenal lagi sama Tuhan itu waktu aku lagi kuliah di masa-masa aku stresnya tahun terakhir itu di luar negeri, di Inggris, di UK. Karena pressure yang aku rasakan untuk hasilkan karya yang terbaik di tahun terakhir ini, aku jatuhnya jadi stres dan kayak jadinya mikir sampai kepikiran hidup tuh berapa sih. Jadi di saat-saat aku lagi stres itu temanku ngajakin ke gereja. Udah sekian lama nih ceritanya aku belum pernah ke gereja lagi. Dan di saat itu karena aku ngerasa the holy ambience di gereja itu kayak aku jadi ngerasa dosaku banyak banget dosaku, dan di sana aku jadinya nangis dan lebih berasa adanya Tuhan. Dan di saat-saat itu aku ngerasa hadirnya Tuhan tuh waktu kayak ngelihat cuaca di luar lagi cerah. Jadi kalau misalnya di UK kan biasa cuacanya gloomy, langitnya gelap, jadi kayak
kalau misalnya cuaca cerah aja, aku berasa hadirnya Tuhan. Jadi aku mulai ikut KUL itu awal 2018, jadi kira-kira udah mau 3 tahun. Nah, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu KUL itu apa, KUL itu Community of Love, wadah di mana kita bisa terbuka untuk sharing apa adanya, dan di mana kita disupport, dikuatkan dengan solusi firman Tuhan dan didoakan. Nah, jadi temanku ngajakin aku ketemuan, dan ternyata nggak taunya itu KUL yang dibimbing oleh Kak Rita, di mana aku berada sampai sekarang. Nah, jadi setelah ikut KUL, aku ngerasa aku bertumbuh sih dalam mengenal Tuhan, dan aku jadinya lebih tahu gimana cara handle emosi aku. Aku jauh lebih tenang kalau bisa menghadapi masalah, aku nggak panikan lagi. Dan kadang-kadang tuh melalui kesaksian teman-teman, aku dikuatkan dan dihibur dengan firman Tuhan. Jadi guys, untuk kalian yang belum join KUL, ini saatnya kalian untuk ngambil keputusan untuk join now. Just go for it and kalian bakal buktikan sendiri. See you in KUL! Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Selamat hari Sabat saudara, mari persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, mari persiapkan diri saudara dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan saudara. Dan juga nanti saudara ada perjamuan kudus, mari persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan Kau menyertai kami, Kau memberkati kami Tuhan. Dan hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tegak teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh
teman percaya, katakan saudara. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Biar musik saja, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami percaya Tuhan, saat kami mengucap syukur di hadapan-Mu, mujizat terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan. Oh, syarararabo, syarararabo, kiaralaba, shandaralaba, yaralaba, ralaba, 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 kiaralaba, shandaralaba, ralaba, 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 kiaralaba, shandaralaba, ralaba, 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 ralaba. Oh, yaralaba, ralaba, 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 ralaba. Mari sekali lagi katakan saudara, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Mari sekali lagi katakan dengan iman saudara. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang. Katakan sekali, ku menang. Ku menang bersamamu. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi saat kami mengucap syukur, saat kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Kami bawa dengan segenap hati kami. Mari terus bawa syukur kita kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala rancangan-Mu
yang indah dalam hidup kami. Mari umat-umat Tuhan bawa syukur kita di hadapan. Mari saudara, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah buat kebaikan-Nya. Bersyukurlah buat apa yang kau alami dalam hidupmu. Makasih, kau sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh kami alami kebaikan-Mu Bapa setiap hari. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan. Sungguh kami rasakan kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Sungguh kami alami kebaikan-Mu Yesus. Tak dapat kami balas, tak dapat kami balas apa yang Engkau buat dalam hidup kami, selain puji dan sembah yang kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Terimalah persembahan kami, korban syukur kami Tuhan. Shanaralabo, kiaralaba, shandaralaba, labalaba, shanaralabo, kiaralaba, shandaralaba, labalaba, kiaralaba, shandaralabo, shanaralabo, shanaralabo, haleluya, shanaralabo, kiaralaba, shandaralaba, labalaba. Mari umat Tuhan, kau yang di rumah-rumah, kau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ya kasih-Mu mengalir ya Tuhan, kasih-Mu mengalir di tengah umat-umat-Mu. Oh ya oh yang menjamah, yang memulihkan, menyembuhkan ya Tuhan Yesus. Ya mari saudara terus sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Haleluya. Sebab Dia yang layak, Dia yang layak dipuji, disembah sekarang dan selama-lamanya, saudara. Oh ya ralaba syandara laba syandara labo. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya
rumah-rumah Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Engkau layak. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagi. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagi. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh layak kami sembah. Dari ibadah raya ini kami bersama-sama meninggikan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu yang Kau nyatakan buat Indonesia. Terima kasih untuk pemulihan yang terus terjadi atas bangsa ini. Pemulihan infrastruktur yang sedang terjadi, yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Pasca bencana alam yang sudah terjadi, kami berdoa juga pemulihan atas perekonomian bangsa. Pemulihan juga Tuhan atas keamanan bangsa kami, sehingga damailah Indonesia. Bahkan kami percaya juga pemulihan atas COVID-19 ya Tuhan. Seluruh bangsa kami mengalami kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami bersyukur atas campur tangan-Mu buat bangsa kami ya Tuhan. Mata Tuhan tertuju atas Indonesia, dan Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar buat bangsa ini, sehingga pemerintahan yang ada melalui apa yang sudah Tuhan janjikan buat bangsa kami, terjadilah, digenapilah atas negeri kami. Kami serahkan pemerintahan bangsa ini, mulai dari presiden, wakil, dan seluruh jajaran kabinet, seluruh DPR, MPR ya Tuhan, semua bagian-bagian yang ada di bangsa kami, dari pusat sampai daerah, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memegang mereka sebagai pemerintah yang takut akan Tuhan, yang jujur ya Tuhan, yang bersih, yang sungguh-sungguh cakap dalam melakukan seluruh tugas pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi pemerintah yang teladan buat bangsa ini, yang membawa kesejahteraan buat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan khususnya kami berdoa saat ini Tuhan, dalam proses dan pemberian vaksin buat masyarakat bangsa ini, kami berdoa biar semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami tolak bentuk berita-berita hoax di dalam nama Yesus. Biar masyarakat Indonesia antusias untuk menerima vaksin ini ya Tuhan, sehingga mata rantai COVID-19 berhenti atas negeri kami Indonesia. Indonesia pulih dan sembuh di dalam nama Yesus. Indonesia bangkit dari perekonomian yang ada ya Tuhan. Dan kami bersama-sama kembali untuk kuat ya Tuhan, untuk jaya ya Tuhan, karena Yesus bersama-sama dengan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan buat seluruh pemimpin rohani kami yang ada di wadah ini. Kami serahkan gembala pembina kami, hamba-Mu Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keempat wakil dan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu. Dan juga kami berdoa, kami serahkan gembala rayon kami, Pendeta Dr. Gede Widiada, bersama dengan Pendeta Yuli Susanto dan seluruh keluarga besar. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sudah memilih dan menetapkan mereka bagi gereja Tuhan, bagi seluruh bangsa kami Indonesia dan juga bangsa-bangsa, untuk membawa, menyelesaikan, menuntaskan amanat agung Tuhan.
Kami percaya kuasa Tuhan, otoritas yang daripada Tuhan mengalirlah buat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami melihat ada pencurahan Pentakosta yang ketiga yang sungguh-sungguh terjadi atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa hamba-hamba-Mu dalam keadaan yang sungguh amat baik. Kesehatan mereka yang prima ya Tuhan. Keluarga mereka dalam perlindungan Tuhan. Semua yang mereka lakukan membawa berkat bagi umat Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan. Tuntunan-Mu terus Kau nyatakan melalui hamba-hamba-Mu ini kepada umat-umat Tuhan yang ada di wadah ini. Khususnya rayon 12 ya Tuhan. Kami serahkan semua kami Tuhan yang ada di rayon 12 ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang digembalakan di wadah ini semuanya kuat di dalam menghadapi setiap keadaan. Semua umat-umat-Mu berkemenangan ya Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin suka di dalam hadirat Tuhan. Kami yang beribadah saat ini di rumah-rumah, Tuhan Engkau memberkati kami. Hadirat Tuhan yang kuat turunlah atas kami, sehingga itu sungguh-sungguh mampu mengubahkan kami menjadi seperti Yesus. Kami boleh mengalami kesembuhan, kami mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang agung, gembala yang terus menyertai kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat seluruh umat-umat Tuhan. Kami dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Pengurapan yang terus baru, pewahyuan yang daripada Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan, sehingga tuntunan-Mu atas kami semakin kuat dan kami mampu melakukan bersama-sama. Firman-Mu membangkitkan, menegur, memperbaiki kelakuan kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagi. Katakan Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji menyembah Tuhan. Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Allah kita dahsyat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah segala yang bernafas memuji menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Woo! Bersama-sama kita puji Dia saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, sembah sujud di hadapannya. Ayo sama-sama angkat tangan saudara, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semua saudara. Sebab Dia ciptakan semuanya.
keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yuk lambaikan tangan saya, ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, hey, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Haleluya. Dia luar biasa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas.
Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya, dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya! Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Aleph yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia
dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia, meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, "Kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini?" Saya berkata, "Bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud?" Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, "Itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani." Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku
tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan Cindy Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya.
supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini, maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon, supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua.
Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Uriala makana bayara la bayara la bala 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 bala. Urala makana bayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Oh, riala bala 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 bala. Oh, riala bala 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 bala. Oh, de. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa,
Siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh ralabayara shandara garamayara rabayara. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ku bawa yang terbaik, persembahan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan. Kami bawa yang terbaik Tuhan.